Bertemu lagi dengan saya, Mbak Lele Herawati, Guru Kimia MAN 1 Lombok Timur. Baik, kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang hidrokarbon, yaitu tata nama alkana. Oke. Seperti yang kita ketahui, penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis rantainya itu terbagi menjadi alipatik dan siklik, di mana alipatik itu ada 3, ada alkana, alkena, dan alkuna, dan sebelumnya ini sudah pernah kita bahas. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang alkana. Alkana, ikatan jenuh atau ikatan kovalen tunggal dengan rumus umum CnH2n+2. Oke, kita lihat di sini pengertian dan rumus alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang seluruh ikatannya jenuh atau berikatan kovalen tunggal. Nah, alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2. Nah, di sini sudah diberikan tabel 10 senyawa alkana dari mulai C1 sampai dengan C10. Bisa kita lihat di sini rumus molekul untuk alkana dengan C berjumlah 1, berarti hanya nanti adalah 2 kali 1 tambah 2, berarti hanya sebanyak 4, sehingga rumus molekul yang terbentuk adalah CH4. Nah, rumus struktur adalah gambaran ikatan yang terjadi antara C dengan H. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, CH4. Nah, untuk penamaan semua alkana nanti namanya berakhiran dengan ana. Jadi kalau C-nya 1 itu namanya metana. Nah, sekarang kalau C-nya 2, maka hanya nanti 2 kali 2, karena N-nya tadi 2 ya, ditambah 2, berarti kalau C-nya 2 hanya 6. Nah, rumus strukturnya akan seperti ini. CH3, CH3. Namanya etana. Oke, berikutnya C3H8. Berarti C-nya 3, hanya 2 kali 3 tambah 2. Berarti C-nya 3 hanya 8. Nah, bentuk rumus strukturnya akan seperti ini. Ada 3 rantai C. Ya, kemudian 1 C itu seperti kemarin guru katakan bahwa tangannya 4. Berarti kalau dia sudah 1 berikatan dengan C sebelah kanan, berarti sisanya dia akan mengikat 3H. Begitu juga dengan C yang di nomor 2 ini. Jadi C ini sudah berikatan dengan 2 atom C lain, sehingga di sini dia tinggal mengikat 2H. Nah, untuk C3H8 ini namanya propana. Begitu seterusnya sampai dengan C10. Nah, penamaannya juga sama. Semua berakhiran ana. Jadi, dimulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Oke, dalam penulisan struktur seperti C5H12 ini dilakukan
penyingkatan ya. Jadi di sini ada CH2 sebanyak 3. Jadi kalau kita hitung dari sini, ini ada 3 CH2. Di sini ada C1 lagi berarti 4. Di sini di sebelah kanan ada C1 lagi berarti 5. Ya. Jadi C-nya 5 hanya 12. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita ke tata nama alkana ya secara IUPAC, kita perlu ketahui dulu tentang alkil. Jadi gugus alkil itu merupakan gugus alkana tapi kehilangan satu atom H. Jadi kalau tadi rumus umum dari alkana itu CnH2n plus 2, nah sekarang rumus umum alkilnya menjadi CnH2n plus 1. Nah karena dia kehilangan satu atom H-nya. Nah gugus alkil ini biasanya dilambangkan dengan R. Jadi kalau ada R, kemudian ada ikatan di sini, ini bukan strip atau tanda kurang ya. Jadi ini tanda ikatan, berarti ini menandakan alkil. Nah, contoh beberapa gugus alkil. Jadi untuk penamaan alkil itu nanti nama alkana yang tadinya akhirannya ana itu diganti akhiran il. Jadi kalau ada metana kemudian kehilangan satu atom H, jadi kalau tadi metana CH-nya 4 gitu ya, CH4. Nah kalau dia jadi alkil berarti hanya hilang satu, berarti CH3. Nah ini ada ikatan di sini, berarti nanti CH3 ini akan berikatan dengan atom lainnya. Nah karena dia berupa alkana yang kehilangan satu atom H, maka dia merupakan gugus alkil. Sehingga yang tadinya namanya metana akan menjadi metil. Begitu seterusnya ya, yang C2H5. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya tadi C2H6. Nah, karena kehilangan satu atom H, dia akan menjadi C2H5. Yang tadinya namanya etana sekarang menjadi etil. Nah, rumus strukturnya kalau dibuat menjadi CH3CH2 dengan satu ikatan dari C yang nantinya akan berikatan dengan rantai utama. Kemudian ada propil. Propil berarti tadi C-nya 3. Asalnya dari propana. Kehilangan satu atom H menjadi propil. Jadi yang tadinya C3H8, nah sekarang menjadi C3H7. Nah rumus strukturnya ya untuk propil itu dia mengalami namanya isomer. Jadi isomer itu rumus molekulnya sama, jadi C-nya sebanyak 3, hanya sebanyak 7, cuman bentuk strukturnya berbeda. Nah, penamaannya pun nanti akan berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Jadi propil, nah ini rantainya lurus. Jadi CH3, CH2, CH2. Tapi kalau isopropil, nah bentuknya seperti ini. Ya, sama CH3, CH, CH3. Jadi C-nya tetap 3, hanya tetap 7, cuman bentuk strukturnya berbeda. Begitu juga dengan butil. Ya. Asalnya dari butana C4H10. Karena kehilangan satu atom H, maaf. Oke, menjadi butil. Jadi C4H9. Nah, butil juga punya isomer. Jadi rumus molekulnya tetap C4H9, tetapi strukturnya yang berbeda. Nah, ini yang lurus nih. Oke. Berikutnya isomer dari butil.
ada isobutil. Nah, isobutil, nah bentuknya seperti ini. Ya, bentuk strukturnya berbeda. Kalau ini tadi lurus ya. Nah, yang ini CH3, CH, CH2, CH3. Ya. Oh, sorry, ini ada kesalahan di sini. Ini harusnya di tengah ya. Bentar, kita coba perbaiki dulu. Nah, yang ini harusnya di sini. Nah, ini yang isobutil ya. Oke. Nah, sekarang udah benar. Nah, ini yang isobutil. Ya, bentuknya seperti ini strukturnya. Kemudian yang sekunder butil. Ya, bisa kalian perhatikan. Ya, jadi nanti pada penamaan alkil kalian harus memperhatikan bentuk strukturnya untuk yang C-nya 4 ya. Ada butil, ada isobutil seperti ini, kemudian ada sekunder butil dan ada tersier butil. Ya, jadi ada bentuk tersier. Ada C yang mengikat 3 atom C lain. Yang sekunder ada C mengikat 2 atom C lain. Nah, yang ini bentuk isobutil. Oke. Begitu juga yang kelima. Yang kelima dari pentana C5H12 sekarang menjadi C5H11, berarti menjadi alkil. Ya, yang akhiran ana jadi il, jadi pentil atau nama lainnya amil. Nah, ini bentuk rantai lurusnya. CH2, 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 CH3. Jadi C-nya sebanyak 5, hanya 11. Nah, bentuk isomer lainnya dari pentil itu adalah neopentana dan isopentana. Ya, jadi C-nya tetap 5, tetapi bentuk strukturnya yang berbeda. Yang ada bentuknya neopentana dan ada yang isopentana. Oke, demikian untuk yang alkil. Nah, sekarang kita akan masuk ke tata nama senyawa alkana. Dalam hal ini, Ibu akan membahas yang berdasarkan aturan IUPAC. Ya. Ada 2 penamaan untuk alkana. Ada untuk alkana yang tidak bercabang dan ada untuk alkana yang rantainya bercabang. Oke, kita bahas dulu untuk alkana yang rantai lurus atau tidak bercabang. Nah, kemarin sudah kita bahas, lurus itu bukan bentuknya yang lurus, tetapi antara ujung C ya sebelah kiri dengan ujung C paling kanan itu tidak berikatan. Nah, itu yang dimaksud dengan rantai yang lurus. Ya. Oke, jadi untuk alkana yang tidak bercabang, maka penamaan alkananya sesuai jumlah atom C-nya. Ya. Nah, jadi misalnya kalau C-nya ada 2 ya etana, kalau C-nya 3 propana, gitu ya. Kalau C-nya 4 butana dan seterusnya. Oke, kemudian karena dia tidak bercabang, maka di sini untuk menandakan tidak bercabangnya alkana tersebut, sebentar ya. Oke, untuk menandakan tidak bercabangnya alkana tersebut, maka di sini diberikan N, ya. N itu normal, yang artinya tidak bercabang. Jadi dalam penamaannya nanti ada N alkana. Berikutnya untuk alkana yang rantai bercabang. Nah, ini ketentuannya cukup banyak, ya. Kita lihat satu persatu dulu, ya. Langkah pertama adalah kita tentukan mana rantai C terpanjang.
ya, tidak harus yang lurus ya, asalkan dia terpanjang maka dia akan menjadi rantai induk, dimana nanti rantai induknya ini diberi nama alkana. Berikutnya kita tentukan jenis dan nama cabang ya. Jadi nama cabang itu ya nama alkil ya. Jadi cabang ini akan keberadaannya itu tidak berada pada rantai utama ya. Jadi nama alkil ini gugusnya tidak berada pada rantai utama. Baru langkah yang ketiga, kita berikan penomoran kepada atom C rantai induk atau rantai utama tadi, atau rantai yang terpanjang tadi. Caranya bagaimana? Dimulai dengan atom C ujung yang paling dekat dengan cabang. Artinya, nomor cabang atau alkil itu harus memiliki nomor sekecil mungkin. Setelah itu, yang keempat, kita tuliskan namanya dengan urutan letak cabang. Jadi letak cabang ini maksudnya nomor cabang. Jadi cabang tersebut terletak di C nomor berapa. Kemudian nama cabangnya, baru nama alkananya atau nama rantai terpanjang. Yang kelima, urutan penulisan cabang. Ini harus berdasarkan abjad. Jadi kalau ada cabangnya butil, etil, metil, propil, maka abjad nama cabang ya, abjad huruf awal dari nama cabang itu harus diperhatikan. Jadi butil itu akan lebih dulu disebut daripada etil, atau etil akan lebih dulu disebut daripada metil. Begitu seterusnya. Berikutnya, jika ada cabang yang sejenis ya, atau lebih dari satu, misalnya ada 2 metil, maka kita tidak menyebutkan sebagai metil-metil, tetapi cukup memberikan awalan sejumlah cabang tersebut. Misalnya ada 2 metil, ya tinggal dikasih awalan di untuk 2, jadi dimetil. Kalau ada 3 etil misalnya, ya tinggal diberikan nama trietil, jadi tidak disebut etil, etil, etil gitu ya. Nah, jadi diberikan awalan ya. Yang ketujuh, jika sebuah atom C pada rantai terpanjang ini mengikat 2 gugus alkil, maka penomorannya harus diulang. Jadi ada satu atom C tapi dia punya cabang 2 gitu. Maka cabangnya harus diberikan nomor berulang. Yang terakhir, jika terdapat beberapa pilihan rantai C terpanjang, maka kita pilih mana rantai C yang mengandung gugus alkil sebanyak mungkin. Jadi yang paling banyak cabangnya itulah yang kita pilih menjadi rantai utama. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh supaya ini menjadi lebih jelas. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Jadi untuk contoh yang pertama, ini ada C sebanyak 4 ya, dan dia tidak memiliki cabang. Jadi kalau kita mau hitung dari kiri ataupun kanan, penomorannya sama aja gitu ya. Jadi kalau penamaannya tinggal nanti kita kasih awalan N. Karena jumlah C-nya ada 4, ya tinggal kita kasih namanya sesuai nama alkana dengan C4. Jadi ada di sini penomorannya 1, 2, 3, 4. Jadi namanya nanti N-butana. Ya, jadi kita tinggal melihat di sini C-nya 4, namanya butana. Oke. Saya rasa nggak ada masalah ya yang untuk bagian A.
karena ini rantainya tidak bercabang. Berikutnya untuk rantai yang bercabang, ini ada di contoh nomor B. Nah, kita lihat, kita hitung mana yang menjadi rantai utama. Bisa yang lurus, bisa juga yang ke bawah. Misalnya, kalau kita ambil yang lurus, ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Sementara kalau yang ke bawah 1, 2, 3. Ada juga kita bisa hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, yang lurus sama yang ke sini ini jumlahnya sama dan sama-sama cabangnya 1. Kalau kita ambil yang lurus, berarti ini yang tidak terdapat di rantai utama ini namanya cabang atau alkil. Nah, sekarang bagaimana memberikan namanya? Nah, kita lihat. Pertama tadi kita harus tentukan dulu mana rantai utama. Nah, ini sudah kita tentukan 1, 2, 3, 4. Atau kalau mau ambil dari sini bisa juga 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang cabang. Nah, untuk memudahkan ya udah ambil yang lurus aja gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti yang tidak terdapat di rantai utama ini cabang. Nah, sekarang bagaimana penomorannya? Nah, kita harus memberikan nomor rantai utamanya dengan catatan. Cabang itu harus memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, jadi umpamanya kalau kita menghitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, maka posisi cabang ini terletak di C nomor 3. Tapi kalau kita menghitung dari kanan 1, 2, berarti posisi cabang itu ada di C nomor 2. Nah, ketentuannya cabang harus memiliki nomor sekecil mungkin. Kalau dari kiri tadi 3, sementara dari kanan 2. Berarti kita harus memberikan nomor mulai dari kanan. Ya, sehingga nanti cabangnya punya nomor sekecil mungkin. Oke, sehingga di sini penomorannya mulai dari kanan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, cabangnya kita lihat sekarang. Nama cabangnya apa nih? Tadi kita lihat dulu nama alkil ya. Nah, di situ kan ada CH3 ya. Nah, kita cek CH3 namanya metil. Nah, berarti nama cabang ini adalah metil. Ya. Oke, sehingga nanti dalam penamaannya ya tadi urutannya adalah letak cabang, berarti di posisi nomor 2. Kemudian nama cabang berarti metil. Kemudian nama rantai utama C-nya sebanyak 4, namanya butana. Berarti nama senyawa tersebut adalah 2-metil butana. Oke. Nah, ini contoh penomoran yang salah ya. Kalau dari dari kiri itu maka cabangnya jadi berada di posisi nomor 3. Nah, ini salah. Ya. Oke, berikutnya yang C. Nah, coba kalian perhatikan. Apakah ini merupakan rantai alkana bercabang atau tidak? Ya, sekarang kita hitung ya. Mana yang menjadi rantai utama? Misalnya menghitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nggak ada cabang karena semua kita bisa hitung gitu ya, tidak ada yang di luar rantai utama. Berarti ini termasuk rantai alkana lurus dan tidak bercabang, sehingga dalam penamaannya tinggal diberikan awalan N, kemudian menghitung jumlah atom C-nya. Nah, karena jumlah atom C-nya ada 6, kita cek nih, kalau 6 nama alkananya apa? Kalau C-nya 6 namanya heksana. Berarti
ini diberi nama N-heksana. Oke, berikutnya kita lihat lagi contoh. Nah, ini ada contoh yang D ya. Oke, kita cek nih, ini rantainya cukup panjang nih ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ada beberapa alternatif pilihan rantai nih. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada juga 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi 1, 2, 3, 4. Ya, kalau yang ini udah jelas pendek ya. Jadi ketiga ke atas ini pendek, yang ke sini 4 juga masih pendek, yang ke sini 5 rantainya masih pendek. Nah, yang paling panjang itu yang ke sini. Jumlah C-nya ada 6. Nah, inilah yang nanti kita akan jadikan sebagai rantai utama. Nah, atom C yang tidak terletak di rantai utama inilah yang kita sebut dengan cabang. Nah, di sini ada cabang. Nah, cabangnya ada CH3, CH3, CH3. Jadi ada 3 CH3 di sini. Nah, CH3 kan namanya tadi apa? Masih ingat? Iya, betul, metil. Jadi namanya metil. Nah, nanti dalam penamaan kita tidak perlu menyebut 3 kali metilnya ya. Metil, metil, metil itu tidak perlu. Ya, kita karena kalau ada ini di aturan ya, jika ada cabang yang sama dan dia lebih dari 1, maka cabangnya tinggal diberikan awalan. Nah, karena tadi ada 3 metil, berarti kita kasih awalan tri. Nah, sehingga di sini mana tadi? Oke. Sehingga nanti namanya menjadi trimetil. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat posisinya di C nomor berapa metil-metil ini berada ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita menghitung dari kiri ya, maka posisi cabang yang pertama ini ada di posisi 1, 2, 3. Jadi ada di posisi nomor 3. Tapi kalau kita menghitung dari sini, dari bawah ya, kanan, 1, 2, maka cabang yang paling dekat itu ada di nomor 2. Nah, tadi aturannya cabang harus memiliki nomor sekecil mungkin, sehingga ujung C yang paling kanan sini ya, paling kanan bawah ini, inilah C nomor 1-nya ya, sehingga nanti penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi metil yang pertama itu ada di C nomor 2, berikutnya ada di C nomor 3, selanjutnya ada di C nomor 4. Nah, sehingga dalam penamaannya ya, nomor cabangnya ada di 2, 3, 4 trimetil heksana. Oke. Contoh berikutnya yang D, harusnya E ya di sini ya. Udah lanjut, nggak apa-apa deh ya, kita lihat. Nah, di sini contoh berikutnya ya. Nah, kalian bisa lihat bentuk rantainya. Nah, sorry, ini agak ke sini ya. Nah, ini yang berikatan dengan C2H5 itu C yang di nomor 2 ini ya. Nah, kalau kalian lihat rantainya, nah, jangan langsung menghitung begitu saja. Kita harus perhatikan dulu ya. Nah, di sini ada C2H5. Yang di sini ada CH, CH3 2 kali. Nah, penulisan strukturnya ini kan dalam penyingkatan. Ya. Nah, kita harus uraikan dulu struktur yang ini. Ya. Jadi C2H5 itu kalau diuraikan akan menjadi CH3
CH2 ya. Nah, kalau gugus yang ini CH itu berarti kalau diuraikan menjadi CH, jadi CH ini mengikat CH3 sebanyak 2. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita uraikan akan menjadi, ya kalian bisa lihat di sini CH3 ini dia. Kemudian CH. Nah, kemudian C2H5-nya di sini. CH2, CH3. Nah, selanjutnya CH2, CH2. Nah, ini yang terikatnya di sini ya. Nah, kalian bisa perhatikan deh, kenapa harus di sini ya? Ini kan tangannya sudah 4 ya. Berarti ini yang mengikat CH yang di sini ya. Kurang ngegeser dikit aja ya. Oke. Nah, sekarang CH yang ini kan ya. Nah, ini tadi CH mengikat 2 CH3 ya. Berarti CH, CH3, CH3. Baru yang ujung ini CH3. Nah, kalau sudah diuraikan begini, baru kita bisa memberikan nama. Jadi kalau kalian memberikan nama di sini nanti bingung. Ya. Nah, bisa jadi kalian menganggap ini menjadi rantai utama, padahal bukan. Ya. Karena ini belum diuraikan. Nanti ini dikira cabang lagi. Nah, ya, jadi kita uraikan dulu. Ya. Nah, sekarang kalau sudah diuraikan begini, ya udah tinggal kita cari mana nih rantai yang paling panjang. Itu yang menjadi rantai utama, kemudian kita beri nama alkana. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kita mau hitung dari mana nih? Nah, kalau kita hitung dari kiri, berarti posisi cabang yang paling dekat itu nomornya berapa? Kita cek ya. 1, 2, 3. Jadi nomornya di nomor 3 nih posisi cabang paling dekat. Ya. Tapi kalau kita hitung dari bawah, 1, 2. Nah, ini cabang terdekat. Itu punya nomor kecil dibandingkan yang ini. Jadi nomornya, posisinya itu di nomor 2. Nah, tadi aturannya cabang itu harus memiliki nomor sekecil mungkin. Sehingga kita akan memulai penomoran itu dari kanan ya. Nah, oke, udah. Ya, sebentar. Nah, oke, jadi dari kanan ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, ini banyak sekali rantai. Bisa jadi ini yang panjang ya. Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kalau ke sini 7. Ya. Atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 juga. Jadi yang paling panjang yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke. Jadi rantai utama kita ada 8. Ya, kemudian cabang yang paling dekat itu ada di posisi nomor 2. Ya udah, tinggal kita berikan nama. Nah, tadi posisi cabang ada di nomor 2, ada metil. Ingat ya, CH3 tadi ya. Metil lagi. Ada metil lagi. Nah, berarti CH3 ya, CH3, CH2, CH3. Nah, cabangnya dimulai dari sini. Berarti ada di posisi nomor 2, 3 dan 6. Sehingga nanti penamaannya 2,3,6 karena ada 3 metil, berarti trimetil. Karena rantai utamanya C-nya 8, diberi nama oktana. Ya, jadi 2,3,6 trimetil oktana. Oke, untuk contoh berikutnya kita lihat ya. Ini ya, untuk contoh yang berikutnya. Oke, kita tentukan lagi rantai utamanya. Ya. Di sini kita bisa hitung beberapa alternatif pilihan rantai utama. Kita mulai dari yang lurus ini, terlihat lebih mudah untuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau ini 5 berarti dia punya cabang di sini.
Nah, cabangnya C3 berarti propil ya. Nah, oke. Berikutnya kita coba alternatif yang lain. Misalnya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini berarti dia punya cabang metil dan etil. Atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama, berarti di sini metil, yang ini etil cabangnya. Nah, kalau yang lurus tadi dia punya 1 cabang, kalau yang ke bawah punya 2 cabang. Nah, ini harus ada, kita ingat aturannya lagi nih. Yuk kita cek aturannya. Oke, kita cek aturannya. Jika terdapat beberapa pilihan rantai C terpanjang, pilihlah rantai C yang mengandung gugus alkil sebanyak mungkin. Nah, tadi kita punya rantai C-nya sama panjang ya. Yang ke sini 5, ke bawah juga 5. Cuman kalau yang lurus ini dia punya cabang cuma 1. Tapi kalau yang ke bawah cabangnya ada 2. Maka kita harus pilih yang punya cabang lebih banyak. Jadi kita ambil yang ke bawah. Nah, lalu kita lakukan penomoran sekarang. Kita cek mana yang paling dekat dengan cabang, atau cabang harus memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita hitung dari atas nih ya, 1, 2, 3, maka cabang etil itu di posisi nomor 3. Nah, tapi kalau kita hitung dari bawah 1, 2, cabang metil itu posisinya nomor 2. Berarti di sini kita harus memilih cabang dengan nomor sekecil mungkin. Berarti kita penomoran dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti metilnya di nomor 2, etilnya di nomor 3. Nah, lalu aturan berikutnya apa? Ini ada 2 cabang, tapi beda. Yang satu metil, yang satu etil. Nah, apa aturannya kalau cabangnya berbeda? Kita cek lagi. Kalau cabangnya berbeda, maka penulisan cabang itu harus urutan abjad. Jadi kalau tadi ada etil sama metil, maka kita menuliskan etil dulu baru metil, karena abjad E lebih dulu daripada M. Oke, sehingga nanti penamaannya akan menjadi 3 etil 2 metil pentana. Nah, pentananya itu karena jumlah rantai utamanya ada 5. Oke, demikian penjelasan untuk tata nama alkana kali ini. Selanjutnya kalian diberikan latihan di sini untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang tata nama alkana. Silahkan dikerjakan, nanti bisa dilihat deadline waktunya di tempat biasa mengumpulkan tugas ya. Nah, di sini kalian diberikan 2 latihan, ada menuliskan nama dari senyawa dari struktur yang sudah diberikan. Di sini ada 5 ya. Kemudian sekarang dibalik, kalau namanya diberikan, kalian diminta menuliskan rumus strukturnya. Oke, terima kasih ya, semoga bisa dipahami dengan baik.